Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada fikih Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, itu disebut sampai 150 kali. Dan di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Rum ayat 54, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nisa 70-nya, wa kafa billahi alima. Dan Allah cukup, dan Allah lah zat yang cukup mengetahui segalanya. Dan dalam surah Yasin 38, dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah 181, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perbincangan atau dialog antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun setelah kepulangan dari Madian, maka Musa pun langsung mendatangi Fir'aun ke istananya. Kemudian terjadi dialog panjang soal ketuhanan, dan itu digambarkan dalam surah Thaha. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah penggalan dialog mereka untuk menyambungkan kepada pembahasan kita, Al-Alim, bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui. Lah ketika Fir'aun berkata kepada Musa dalam surah Thaha ayat 51, qala fama balul qurunil ula, maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Maka Musa menjawab, pengetahuan tentang itu semua ada di sisi Rabbku, dan itu terdapat dalam sebuah kitab di mana Rabbku tidak akan salah dan tidak akan pernah lupa. Kalimat la yadhillu artinya, sebagian ahli tafsir mengatakan artinya Allah tidak jahil. Wala yansa artinya Allah tidak lupa, ma'ruf. Lupa lawan daripada ingat. Dari sini kita tahu bahwa ilmu manusia itu
saya, antum atau siapapun, ketika diberikan pengetahuan pasti didahului dengan kejahilan. Orang kan jahil dulu, kemudian belajar jadi tahu. Itu manusia. Jadi ilmu manusia itu dipastikan didahului dengan kejahilan dulu. Tidak ada ujug-ujug orang lahir tiba-tiba cerdas, itu tidak mungkin. Mustahil kan gitu ya. Masa ada orang lahir langsung jadi insinyur, langsung jadi dokter? Tidak mungkin, kecuali dia belajar dulu dari ketidaktahuannya itu. Kemudian yang kedua, setelah dia tahu, banyak pengetahuan yang ia miliki pasti tersentuh dengan lupa. Tidak mungkin manusia tidak lupa, pasti akan lupa tuh. Jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saja pernah lupa. Ketika usianya diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam 40 tahun, kemudian setelah Nabi Adam sampai kepada ajalnya, dia mengelak bahwa usianya sudah diberikan kepada Daud alaihi salam. Kalau sekelas Nabi Adam saja bisa lupa, apalagi kita turunannya. Tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak didahului dengan kejahilan dan tidak mungkin disentuh dengan kelupaan. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan didahului dengan kejahilan dan tidak mungkin disentuh dengan lupa. Masih dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian setelah khutbah, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan engkau wahai Musa? Musa menjawab dengan polos, tapi dia lupa mengucapkan Allahu a'lam. Dia mengatakan tidak ada orang yang lebih alim daripada aku. Harusnya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam. Sepengetahuan saya tidak ada yang lebih alim dibandingkan aku, kan harusnya seperti itu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Nabi Musa dan mengatakan bahwa di sana ada seorang yang jauh lebih alim yang mengetahui apa yang kau tidak tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu di sana ada seorang Nabi namanya Khidir. Belajarlah kau kepada Khidir. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama pembantunya Yusha ibn Nun, kemudian mencari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Setelah berjumpa, di antara pengajaran Khidir kepada Musa, dan itu juga pengajaran kepada kita adalah, jadi saat Nabi Musa dan juga Khidir berada di perahu, tiba-tiba kemudian melihat ada burung yang menuki, kemudian meminum seteguk air dari lautan itu, kemudian terbang lagi. Maka Khidir mengatakan kepada Musa, tidakkah kau saksikan burung yang menuki ke air itu, kemudian meneguk satu tegukan, kemudian terbang kembali? Kata Nabi Musa, iya, aku melihatnya. Maka Khidir alaihi salam mengatakan, ilmuka ilmi wa ilmuka, sesungguhnya pengetahuan aku dan kamu itu hanya sebatas tegukan burung itu ketika meneguk air di lautan kemudian terbang. Artinya ilmu Allah itu bagaikan lautan, sementara pengetahuan saya dan engkau wahai Musa hanya seteguk air lautan yang diteguk burung tadi. Anda bisa bayangkan luasnya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecilnya pengetahuan kita di hadapan pengetahuan Allah azza wa jalla. Karena kalau kita melihat lautan itu seolah-olah tanpa tepi kan. Kalau antum naik kapal kemudian safar pakai kapal, kemudian berada di tengah lautan, apa yang antum lihat coba? Seolah-olah lautan tidak bertepi itu. Nengok kanan lautan, kiri lautan, depan belakang lautan. Lah Nabi Khidir mengatakan itulah luasnya ilmu Allah, sementara ilmuku dan ilmumu itu seperti satu teguk burung yang meminum air lautan. Itulah ilmu yang kemudian dikejar oleh seluruh manusia sejak Adam sampai orang yang terakhir mati. Dari sini kita tahu makna kebesaran dan keagungan Al-Alim,
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segalanya. Ya. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang hafizahullah taala mengatakan makna daripada ilmu Allah adalah di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi yang tampak atau zahir ataupun yang batin. Jadi ilmu Allah itu meliputi yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang di atas ataupun yang di bawah, yang telah berlalu ataupun yang sekarang bahkan yang akan datang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah satu apapun. Dia mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi, dan bagaimana terjadinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Itulah menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu sangat luas sekali, baik perkara gaib ataupun perkara tampak. Taib masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama membagi tentang tingkatan-tingkatan ilmu Allah itu ada 4. Pertama, ilmuhu bisyai'i qabla kaunihi wa huwa sirrullah fi khalqihi la ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa yusamma ilmu taqdir wa miftahu ma sayasir fa kullu umuril ghaibi qaddaraha Allahu fil azali wa miftahuha indahu wahdahu walam yazal. Yang pertama, pengetahuan Allah dengan sesuatu qabla kaunihi, sebelum terjadinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum terjadi sebuah kejadian itu Allah sudah tahu. Kalau kita kan tidak tahu manusia. Berapa banyak orang-orang yang keluar dari rumah, dia tidak tahu dia akan celaka, dia tidak tahu dia akan mati. Kalau seandainya dia tahu akan celaka, tentu dia tidak mungkin keluar kan. Contoh umpamanya kematian Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Kalau Husain ibn Ali dia tahu dia akan dibunuh oleh orang-orang Kufah ketika mengarah dari Madinah ke Kufah itu, saya yakin Husain tidak akan keluar. Tidak akan keluar, tapi karena dia tidak tahu bahwa keluarnya dia akan terjadi pembunuhan, makanya dia keluar. Dari sini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas pengetahuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, dan itulah rahasia Allah terhadap makhluknya, di mana malaikat saja tidak tahu, bahkan Nabi saja tidak tahu, kecuali yang Allah beritahukan. Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kunci-kunci kegaiban, dan itu disyaratkan dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisinya kunci-kunci kegaiban dan tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmuhu bisyai'i wa huwa fi lauhil mahfuz ba'da kitabatihi wa qabla infadhi amrihi wa masyiatihi. Fallahu azza wa jal kataba maqadir al-khalaiq fi lauhil mahfuz qabla an yakhluqahum bi 50,000 sana. Yang kedua, pengetahuan Allah tentang sesuatu, dan pengetahuan Allah tentang sesuatu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Sebelum setelah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, dan sebelum terjadi apa yang dicatatnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpan pengetahuannya dalam catatannya di Lauhil Mahfuz itu
sebelum menciptakan makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan segalanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat pengetahuannya di Lauhil Mahfuz, kemudian setelah 50.000 tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sudah tahu apa yang akan diciptakannya, karena sudah dicatat sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmuhu bi syai'in hala kaunihi wa tanfidhihi wa waqta khalqihi wa tasni'ihi, dan pengetahuan Allah terhadap sesuatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Jadi waktu menciptakan makhluknya Allah tahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, baik yang ada di rahim-rahim seorang ibu ataupun setelah kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Kemudian yang terakhir, ilmuhu bi syai'i ba'da kaunihi wa takhliqihi wa ihatatihi bil fi'li ba'da kasbihi wa tahqiqihi. Pengetahuan Allah setelah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilakukan makhluknya. Apakah makhluk itu melakukan di kegelapan malam yang orang tidak tahu? Allah tahu. Apakah makhluk itu menyembunyikan sesuatu dalam dadanya, orang tidak tahu? Allah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang zahir ataupun yang batin. Itulah makna daripada Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita baca sedikit dari keterangan beliau, kita akan menyebutkan tentang asar imaniyahnya. Ini yang paling penting ketika kita mempelajari nama-nama Allah. Apa sih pengaruh keimanan ketika kita ini mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui. Yang pertama, asar imaniyahnya adalah al-khawfu minallah, tertanamnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian kita tahu bahwa apa yang kita lakukan Allah tahu, maka tertanam sifat muraqabah namanya. Di mana Nabi SAW ketika berbicara soal ihsan, apa kata Rasul? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak bisa seperti itu, yakini Allah melihat kamu, yakini Allah mengetahui kita. Kalau setiap orang kemudian yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu, pasti kita akan menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah tahu segalanya. Ketika kita merahasiakan sebuah kejahatan, Allah tahu. Ketika kita merencanakan sebuah kemaksiatan, Allah tahu. Lah ketika kemudian kita menanamkan bahwa Allah zat yang maha tahu, maka masuklah sifat al-khawfu minallah, perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang melanggar syariatnya karena Allah tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, timbul keyakinan bisumuli ilmillahi likulli syai'in fis samawati wal ardh, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang meliputi dengan pengetahuannya segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Artinya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu mengetahui apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga, tuma'ninatul qalbi, ada perasaan tenang dalam hati.
Karena gini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kemudian menanamkan sifat al-alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, hakikatnya ini risalah bagi setiap orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang diberikan ujian berupa kesehatan, akhirnya dia sakit berkepanjangan, ataupun diberikan ujian ekonomi sehingga mungkin banyak kekurangan, ataupun diberikan ujian apapun, sebutkan ujiannya, ditinggalkan orang-orang yang dicintainya dan begitu seterusnya. Kalau kita menanamkan perasaan sifat Allah al-alim pada dada kita, bahwa Allah mengetahui, pasti kita akan tenang ikhwan. Karena Allah itu tahu sebenarnya dengan kondisi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu dengan kondisi kita, dengan sakit kita, dengan ekonomi kita, dengan permasalahan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu itu pasti akan memberikan solusinya. Pasti akan memberikan solusinya. Seperti umpamanya walillahi matsalul a'la, ya, tentu permisalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi. Kalau seandainya ada seorang ayah mengetahui kesulitan anaknya, pasti ayah itu akan membantu anaknya. Tidak mungkin tidak membantu orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua tahu kesulitan anaknya, sebisa mungkin dia pasti akan membantunya. Itu terjadi kepada manusia. Jangankan orang tua kepada anak, kita kepada kawan saja, kalau kita tahu kesulitannya dan kita bisa membantunya, pasti kita membantunya. Kalau sesama makhluk saja, ketika kita mengetahui bahwa si fulan itu membutuhkan dan berhajat kepada kita, terkadang ada orang yang membantunya, walillah matsalul a'la. Maka Allah Subhanahu wa taala permisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Ketika Allah mengetahui bahwa kondisi makhluknya berhajat kepada dia, sedang berhajat kepada dia karena sedang ditimpa musibah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari musibahnya. Ataupun nama Allah Al-Alim yang tertanam pada dada kita juga risalah kepada setiap orang-orang zalim dan setiap orang-orang yang menzalimi, setiap orang-orang yang dizalimi, dan juga kepada setiap orang yang zalim. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak akan pernah lalai dari perbuatan orang-orang zalim, karena Allah mengetahui kezalimannya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, fattaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doa orang-orang yang kau zalimi itu. Kenapa? Karena Allah tahu doa dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Hati-hati, ya. Begitu juga Allah tahu kepada orang-orang yang dizalimi, makanya Allah tidak akan tinggal diam. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat, salah satunya kezaliman dan memutus silaturahim. Jadi nama Allah Al-Alim juga risalah kepada setiap orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Termasuk juga nama Allah Al-Alim ini juga risalah kepada setiap orang yang bermaksiat, kepada orang yang melampaui batas terhadap dirinya sehingga terjerumus kepada perbuatan dosa. Jangan sangka bahwa orang yang sedang bermaksiat, yang tidak ada yang tahu dari manusia itu, Allah tidak tahu. Allah tahu. Makanya kenapa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dosa orang yang sembunyi-sembunyi dari manusia itu bisa menghapuskan seluruh pahala yang ia miliki. Karena dia mengetahui bahwa Allah mengetahui dirinya, tapi dia masih tetap melakukan dosa. Dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang menghadap Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tapi kata Rasul, faja'alaha haba'an manthura, Allah jadikan pahala itu seperti debu yang dihempas angin, hilang tak tersisa. Kemudian sahabat bertanya, kenapa begitu wahai Rasul? Apa alasannya?
Maka Nabi SAW mengatakan, ya karena orang ini idza khalau bimaharimillahi intahakuha, kalau dia sedang bersendirian kemudian di hadapannya ada keharaman-keharaman yang harus dijauhi, malah dilanggar pula dia, malah dia melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini garis salah, hati-hati bahwa serapih apapun kita melakukan maksiat dan dosa, tetap Allah tahu. Antum mau berdinding dengan dinding apa supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu? Ya. Lah begitu juga Al-Alim ini juga risalah kepada orang-orang yang taat beribadah. Ketika antum umpamanya tengah malam bangun, kemudian mengambil wudu, kemudian tahajud, kemudian membaca Al-Quran, ketika tertanam sifat Allah kepada dada kita bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, maka kita semakin semangat beribadah kepada Allah, kan? Karena kita sedang diawasi masalahnya. Ketika kita baca Quran, kita sedang diawasi Allah. Ketika kita tahajud, Allah sedang mengawasi kita. Ketika kita berzikir, Allah sedang mengawasi kita. Makanya makin mantap ibadahnya tuh. Ini juga risalah kepada orang-orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan dia yakin walaupun orang tidak tahu sedekah dia, salat dia, puasa dia, dia yakin Allah tahu. Karena itulah yang dia harapkan, hanya Allah saja yang tahu dan makhluknya tidak perlu tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dari sifat al-alim ini, ikhwan, terlahir sifat malu. Kalau kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui terhadap makhluk-makhluknya, maka akan tertanam pada diri kita itu sifat malu. Dan Rasul mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu. Kalau saya melakukan maksiat, malu karena Allah tahu. Kalau saya berbuat zalim, malu karena Allah tahu. Kalau saya berbuat jahat, malu karena Allah tahu, dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga di antara athar imaniyahnya adalah tertanam sifat takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi dari athar-athar keimanan dari sifat al-alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang hafizahullah taala menyebutkan banyak sekali dalil-dalil. Antum bisa baca sendiri. Beliau menyebutkan banyak sekali dari surah Al-An'am ayat 80, Al-Ghafir ayat 7, Al-Imran ayat 121, Hud 92, An-Nisa 108, An-Nisa 126, kemudian surah Ibrahim 38, Ghafir 19, Qaf 16, Al-Baqarah 235, Al-Baqarah 77, An-Nahl 19, dan begitu seterusnya. Ini semua dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Kemudian para mu'allif hafizahullah ta'ala setelah menyebutkan banyak dalil, pada halaman 223 beliau mengatakan di sini, beriman dengan nama Allah yang satu ini, maksudnya Al-Alim, memiliki pengaruh berkah kepada seorang hamba. Bahkan ini merupakan sebesar-besarnya cambuk dan pelajaran berharga. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala berkata, para ulama telah sepakat bahwa ini adalah sebesar-besar pelajaran dan seagung-agungnya cambuk yang turun dari langit ke bumi. Mereka membuat permisalan dalam hal ini, dan Allah memiliki permisalan yang jauh lebih tinggi. Mereka mengatakan seperti ini, seandainya ada di muka bumi ini seorang raja yang tukang bunuh, gemar membunuh. Jadi kalau ada seorang raja yang gemar membunuh manusia, jika kehormatannya dirobek ataupun dicabik, dan raja tersebut memiliki kekuatan, kemuliaan dan kekuasaan, di sekitar raja tersebut ada para prajurit
dan para putra-putranya. Seandainya dikatakan kepada penduduk negeri tersebut bahwa rajanya selalu mengetahui apa yang mereka lakukan dari perbuatan yang jelek di kala malam hari, maka mereka akan benar-benar waspada. Allah pencipta langit dan bumi yang maha menguasai dan maha perkasa, Dia menghabarkan kepada mereka dalam ayat-ayatnya, dan hampir-hampir tidaklah engkau membuka satu halaman mushaf melainkan engkau dapati dalamnya sebesar-besarnya pelajaran dan seagung-agungnya cambuk. Dia maha mengetahui segala sesuatu dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi pengarang ingin membuat semacam analogi, ya, tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim itu. Jadi beliau mengatakan, menukilkan perkataan Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya ada seorang raja yang sangat bengis sekali, raja ini punya mata-mata di mana-mana, banyak prajuritnya, dan tidak segan-segan kalau seandainya ada orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian ditangkap oleh sang raja, maka akan dihukum seberat-beratnya. Mungkin kalau sekarang ini mungkin diletakkan CCTV lah di mana-mana gitu kan. Itu baru CCTV, kita aja terkadang mawas diri kan. Umpamanya antum sedang naik motor atau naik mobil, antum sudah tahu di samping sana itu ada kamera, pasti antum akan cepat-cepat memasang sabuk pengaman kan, itu takut kejepret kan. Karena tahu bahwa kalau sampai kejepret berarti adalah kemudian video antum di situ, antum kena tilang kan itu. Ini kepada manusia, ya. Terkadang kita saja kalau diawasi, kita ini juga hati-hati jadinya kan. Lah begitu juga walillahi matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, lebih hebat daripada CCTV, lebih hebat daripada mata-mata, lebih hebat daripada para pemantau-pemantau. Karena Allah yang menciptakan mereka. Harusnya dengan mengetahui dan meyakini Allah Al-Alim itu, kita semakin berhati-hati lagi dalam melangkah, semakin bertakwa lagi, semakin menanamkan rasa malu lagi, dan begitu seterusnya. Itulah sifat Al-Alim, melahirkan kebaikan bagi manusia. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang apa yang kamu tampakkan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau di sini setelah menyebutkan beberapa dalil juga, oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mengambil pelajaran yang berharga ini. Jangan pernah kita melupakan agar kita tidak membinasakan diri kita, karena Allah itu zat yang maha memantau dan maha mengetahui. Kemudian beliau menukilkan perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita untuk berbuat zina, dan dia memerintahkan kepada wanita tersebut untuk mengunci pintu-pintu. Kemudian orang laki-laki tersebut berkata, apakah masih ada pintu yang belum dikunci? Si wanita itu mengatakan, ya ada, yaitu pintu di antara kita dengan Allah. Maka laki-laki tersebut pun tidak menyentuh si wanita tersebut. Sebagian orang melihat seseorang berbicara dengan seorang wanita, maka orang tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua, semoga Allah menutup aurat kami dan kalian berdua. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Maka barang siapa yang merenungkan hal ini dan mempelajarinya, maka ia adalah sebesar-besar cambuk dan pencegah dari berbuat maksiat. Lihat di sini Ibnu Rajab menukilkan sebuah kisah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha alim mengetahui. Dan kalau betul-betul direnungkan kalimat Al-Alim itu, pengaruhnya besar pada diri kita. Jadi beliau mengatakan, dahulu ada seorang laki-laki dan perempuan.
di mana seorang laki-laki ini berhajat untuk berzina dengan wanita itu. Karena wanita ini memiliki hutang kepada laki-laki ini dan dia tidak sanggup membayar. Sehingga laki-laki ini mengatakan, kulunasi hutangmu tapi kau berzina denganku. Terpaksalah wanita ini mau diajak berzina. Setelah kemudian masuk ke sebuah ruangan, kata laki-laki ini, kunci jendela dan kunci pintu. Jangan ada yang tahu kita sedang berzina di sini. Maka wanita itu mengatakan, semua jendela, semua pintu sudah kami kunci. Tapi ada satu pintu yang tidak bisa dikunci. Kata laki-laki ini, kunci apa, pintu yang mana? Kan tinggal tutup, kita tinggal kunci saja. Kata wanita itu, bukan itu maksudnya. Pintu yang tidak bisa ditutup adalah pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian laki-laki ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tersadar dengan ucapan wanita itu. Kemudian dia pun beristighfar, akhirnya membebaskan wanita itu dan membebaskan hutangnya. Lihat bagaimana pengaruh Al-Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui. Kemudian di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang makna ayat ini, Allah taala menghabarkan tentang ilmunya yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu, yang besar maupun yang kecil, agar manusia berhati-hati dari pengawasan Allah terhadap mereka, hingga mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sesungguhnya dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah yang selalu melihatnya, karena Allah mengetahui mata yang khianat meskipun zahirnya amanah. Dia mengetahui apa yang dirahasiakan oleh dada-dada manusia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secerdas apapun manusia, manusia itu tidak mungkin bisa menembus pengetahuan Allah. Yang kecil saja, soal ruh. Dalam badan kita itu ada ruh. Ya. Tidak ada satu dunia, walaupun antum kumpulkan doktornya, profesornya, cerdik pandainya, untuk meneliti ruh, antum tidak akan tahu. Satu dunia berkumpul meneliti ruh itu tidak akan bisa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, ruh itu urusan Rabbku. Jadi manusia tidak bisa meneliti apa itu ruh sampai hari ini, kan begitu. Karena ruh itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kunci-kunci kegaiban semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fidh dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan ingat, kunci-kunci kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia mengetahui yang ada di dasar lautan. Siapa yang tahu kita ini dasar lautan coba? Tidak ada yang tahu, kan? Terkadang nelayan ini dia hendak mancing di sebuah lautan. Dia sangka di situ banyak ikan, rupanya tidak ada ikan. Karena dia tidak tahu satu jengkal di bawah perahu itu ada ikan atau tidak, dia tidak tahu. Sehingga manusia berusaha menciptakan alat, kan itu, untuk dimasukkan ke dalam lautan supaya kelihatan ikannya. Itu menunjukkan ketika manusia itu menciptakan alat untuk melihat isi daripada bawah lautan itu, apakah banyak ikan atau tidak, menunjukkan manusia itu tidak tahu. Makanya harus perlu alat seperti itu. Fil barri wal bahri, begitu juga di daratan. Tidak ada yang tahu, kan? Tidak ada manusia itu yang semua serba tahu, nggak ada. Sampai ada orang sombong sedang haji, dia diceritakan oleh seorang ulama, orang sombong haji. Setelah tawaf, dia duduk. Dengan sombongnya dia mengatakan, tanyalah segala sesuatu kepadaku, pasti ku jawab. Sombong tak? Tanyalah segala sesuatu kepadaku, is'alu kulla syai'in, katanya. Tanyalah segala sesuatu, pasti ku jawab, katanya. Ada Arab Badui datang dan mengatakan, baik wahai Syekh, katanya, kami bertanya, di mana am'ain namal? Am'ain namal, tahu am'ain namal itu? Kalau
kambing itu kalau seandainya kita belikan ada jeroannya itu, tempat isi makanannya itu, kotorannya. Lah orang ini bertanya, di mana jeroannya semut itu katanya? Di mana jeroannya semut? Kalau kambing kan dibelikan ada itu ini ususnya. Nah. Ini tanya bukan kambing, jeroan semut. Dia tanya di mana jeroan semut katanya. Dia tidak tahu, sombong, bingung dia mau jawab. Karena dia tidak pernah membeleh semut ya kan. Kalau sapi pernah lah dibeleh dia kan. Lah semut mau dibeleh gimana caranya? Ya. Ini kan sombong artinya. Mau tanya segala sesuatu pasti ku jawab. Sekali dikasih pertanyaan seorang badui dia langsung diam. Karena manusia itu kan terbatas pengetahuannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada yang tahu kunci-kunci kegaiban itu kecuali Allah. Dia mengetahui yang di daratan, yang di lautan gitu ya. Wa ma tasqutu mi waraqatin, bahkan daun-daun yang jatuh di kegelapan malam Allah tahu. Kita ini tidak tahu punya pohon mangga, malam-malam jatuh enggak jatuh itu buahnya kita tidak tahu, kecuali besok oh nampaklah ada mangga jatuh. Tapi saat jatuhnya kita tidak tahu. Ini daun yang jatuh Allah tahu. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, bahkan biji yang kita tanam di dalam dasar bumi itu apakah tumbuh atau tidak tumbuh kita tidak tahu. Makanya petani itu kan orang yang paling tawakal ya kawan. Nanam biji disiram diam saja dia. Nah, siapa yang menumbuhkan kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla? Satu jengkal di bawah bumi kita tidak tahu. Ya. Ataupun yang kering ataupun yang basah kita tidak tahu, kecuali semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, kebanyakan nama Allah Al-Alim disebutkan dalam konteks amal perbuatan serta balasannya. Jadi kalau kita melihat kata beliau, ayat-ayat yang berbicara tentang Allah itu Maha mengetahui, pasti lebih banyak konteksnya kepada perbuatan hamba. Supaya apa? Supaya hamba ini berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika melangkah, berhati-hati ketika bergerak, karena semua diawasi dan diketahui Allah. Makanya kata beliau, agar hati manusia bangkit dan memperingatkan para hamba agar memperbaiki dan menyempurnakan amal perbuatan mereka. Semuanya itu untuk memotivasi dan mencegah mereka. Allah sajalah yang dapat memberikan taufik, tidak ada Rabb selainnya dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia semata. Inilah di antara keterangan beliau tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Afwan ikhwan, karena saya ada kajian di sebelah sini, ya kan? Jadi saya buru-buru. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi